Hai guys, jumpa lagi bersama saya di SE Film. Oke, buat kalian yang suka serangga, kali ini SE Film akan menceritakan alur film berjudul Brickheart Fairly Action Bridge. Disutradarai oleh Will Feng, film ini berkisah tentang Brickheart dan teman-teman seraganya yang membentuk satuan tugas yang disebut Fairly Action Bridge untuk melindungi dan melayani semua serangga. Suatu hari, kedamaian mereka terusik oleh pesawat alien yang mendarat di bumi. Mereka pun berusaha melindungi bumi dari ancaman para alien. Oke, langsung aja kita ke jalan ceritanya. Film diawali dengan sekelompok pasukan serangga yang dipimpin oleh seekor kunang-kunang bernama Brickheart. Pasukan ini terdiri dari Aurora robot baik hati, katak polos Albert, kepik tangguh Bubbles, si cepat Edward, kupu-kupu anggun Fiona, kumbang kuat Salmon. Mereka bertujuh dikenal sebagai Fairly Action Bridge. Mereka membagikan bola sinyal tanda bahaya kepada para serangga agar mereka dapat menolong semua serangga ketika dalam bahaya. Singkat cerita, dua kumbang dikejar seekor burung hantu. Si anak menyalakan bola sinyal bahaya, tapi dia malah terjatuh. Dia masih sempat menyalakan sinyal bahaya. Mendeteksi adanya sinyal bahaya, Brickheart dan teman-teman pergi menuju sumber bahaya. Sementara itu, di luar angkasa sana, pesawat alien sedang OTW menuju planet bumi untuk melakukan invasi. Brickheart dan tim telah sampai di lokasi bahaya. Si anak kumbang tertimpa ranting. Ibu kumbang meminta pertolongan kepada Brickheart. Mereka pun segera bertindak dan mengangkat ranting itu. Si anak kumbang masih bisa diselamatkan dan dibawa pulang untuk diobati. Bola penyelamat yang dipegang si anak kumbang terjatuh dan tertinggal di lokasi. Bola itu kemudian ditemukan oleh larva ngengat bernama Boy. Diceritakan banyak ngengat mati karena pergi terlalu jauh dari rumahnya. Mereka tertarik dengan cahaya lampu yang membuat mereka mati menghantarkan nyawa. Raja ngengat bernama Chief mengingatkan semua peraturan kepada para larva ngengat agar selalu menjauhi cahaya. Salah satu ngengat penjaga melapor pada Chief kalau si Boy telah bermain dengan bola cahaya yang dia temukan. Mereka segera menemui Boy yang sedang berada di atas tebing. Chief menyuruh Boy membuang bola sinyal itu. Kalau tidak, semua ngengat akan terbunuh. Boy yakin kalau dengan bola itu, Fairly Action Bridge dapat melindungi mereka dari bahaya. Tak sengaja, Boy menyalakan bola itu. Cahaya yang terpancar malah menarik perhatian dari burung hantu. Kembali mendapatkan sinyal bahaya, Brickheart pergi menyelamatkan Boy. Mereka mengalihkan perhatian burung dengan menggunakan hologram raksasa dari teknologi Aurora. Si Boy dapat lepas dari paruhnya. Burung itu kemudian mengejar mereka. Beruntung mereka dapat berlindung di ranting-ranting. Burung itu kemudian menyerah dan pergi meninggalkan mereka. Boy berterima kasih kepada super serangga idolanya. Berkat mereka, Boy diselamatkan. Brickheart kemudian mengantar si Boy untuk kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju desa ngengat, Brickheart dan tim bertemu dengan Chief bersama pasukannya yang sedang mencari Boy. Boy dianggap sebagai pengkhianat desa karena telah membahayakan para ngengat. Mereka kemudian menyerang Brickheart dan teman-teman karena menganggap bola sinar milik pasukan Fairly berbahaya bagi ngengat. Di tengah pertempuran, terlihat pesawat alien di awal film tadi telah sampai ke bumi. Aurora mendeteksi bahwa mereka adalah robot luar angkasa sama sepertinya. Ternyata, Aurora bukan berasal dari bumi.
Mereka kemudian pergi mencari jatuhnya pesawat itu dan meninggalkan Chief dan pasukannya. Pesawat tadi jatuh di kawasan pemukiman yang tak berpenghuni. Untuk mempermudah pencarian, mereka membagi tim ke dalam 3 kelompok. Look on the north of the village. Bubbles, Albert, you're with me. Salmon dan Fiona pergi mencari ke sebelah utara. Tiba-tiba Fiona menghilang. Ternyata Fiona ditangkap oleh Chief. Di dalam rumah kosong, beberapa alien keluar dari pesawatnya. Mereka ternyata robot jahat tak sama seperti Aurora. Kemudian mereka menangkap seekor tokek yang dimasukkan ke dalam pesawat. Sementara itu, Aurora dan Edward yang sedang mencari di daerah selatan, tiba-tiba sistem Aurora diretas oleh para robot jahat. Aurora kemudian berubah menjadi robot jahat dan menangkap Edward. Dari ketiga tim, Aurora, Albert, dan Bubble yang dapat menemukan pesawat itu. Segera mereka memanggil Aurora. Saat Albert akan keluar menyalakan sinyal, dia pun ditangkap oleh robot jahat. Tak sampai di situ saja, Bubbles juga ikut tertangkap dan terlepas dari armornya. Tinggal Brickhart yang dikejar sendirian. Aurora kemudian pergi menuju Salmon, Fiona, dan Chief berada. Mengetahui kalau Aurora telah jadi jahat, Salmon dan Chief bertarung melawannya. Brickhart yang dikejar juga sampai di lokasi mereka. Ternyata selama ini, Aurora adalah robot yang dikirim para robot jahat sebagai mata-mata di bumi untuk mencari informasi spesies di bumi yang akan mereka tangkap dan dijadikan bahan penelitian. Mereka bertiga juga ikut tertangkap. Kini mereka semua telah berada di ruang penelitian. Mereka semua curiga kalau sistem Aurora telah diretas, sehingga menjadikannya robot yang jahat. Mereka harus segera mengembalikan Aurora. Para robot yang jahat kemudian datang dan bersiap melakukan penelitian. Brickhart menyuruh Albert menahan nafasnya saat dia akan dibius untuk dijadikan korban pertama. Di saat yang tepat, Albert bangun untuk melakukan serangan kejutan. Albert membuka kurungan dan menyuruh Aurora dan yang lain pergi dari sini. Tapi Albert dan Fiona tak dapat keluar dari sana. Tak lama mereka kabur, mereka kembali tertangkap. Salmon dan Edward melawan robot-robot itu sekuat tenaga, tapi mereka bukanlah tandingannya. Melihat teman-temannya dihajar, Brickhart marah dan melepaskan cahaya terang dari pantatnya. Cahaya itu mampu mengembalikan sistem Aurora. Aurora yang sudah menjadi baik melawan para robot-robot. Dia mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan diri. No! 2, 1. Keesokan harinya, Brickhart baru tersadar. Dia kemudian bersembunyi karena melihat masih ada robot jahat yang hidup. Sementara itu, Chief telah pulang kembali ke gua. Di depan gua, Brickhart ingin bertemu dengannya. Brickhart meminta Chief dan pasukannya untuk melawan robot jahat yang masih hidup dan menyelamatkan teman-temannya. Chief tak berani melawan mereka karena akan mengorbankan koloninya. Tak lama satu robot datang mencari mereka. Brickhart ingin membuktikan kalau dia mampu melawan robot itu. Dia pun punya ide untuk mengadu si robot dengan burung hantu. Brickhart pun berhasil mengalahkan robot sekaligus burung hantu. Melihat keberanian Brickhart mengalahkan robot dan burung hantu, Chief dan pasukannya bersedia membantu menyelamatkan bumi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Edward yang sedang memegang kepala Aurora. Brickhart teringat kalau Aurora bisa dihidupkan lagi jika kepalanya masih berfungsi. Untuk mengganti badan milik Aurora yang hancur, mereka menggunakan armor mirip Bubbles. Mereka segera menyatukan bagian kepala dengan armor. Setelah sedikit dibantu dengan cahaya kunang-kunang,
Akhirnya Aurora bisa diaktifkan kembali. Mereka segera pergi bergabung dengan Chief dan pasukannya yang telah mengepung dan siap berperang. Pesawat alien berubah menjadi robot. Mereka pun mulai bertarung. Pasukan Chief mulai kewalahan dan bersembunyi untuk menyusun rencana. Aurora meminta Brickhart dan kawan-kawan mengalihkan perhatian, sementara dirinya akan meretas sistem robot. Setelah berusaha menjalankan misinya, akhirnya si robot berhasil dikendalikan. Tapi datang dua robot jahat yang menembak Aurora. Bugs stand down or be destroyed. Mereka bersama-sama melawan robot jahat yang tersisa. Karena kalah dari segi persenjataan, banyak dari pasukan Ngengat yang tumbang. Brickhart punya rencana menggiring robot-robot itu menuju rel kereta api, agar mereka terlindas kereta. Para robot masuk ke dalam rencananya. Belum sempat kereta datang melintas, Brickhart sudah harus terkena tembakan. Dia mencoba mengulur waktu selama mungkin. Bantuan datang, tapi shift tak cukup untuk membantu melawan robot itu. Tim Fairly Action Bridge pun datang dengan kekuatan yang telah di-upgrade oleh Aurora. Mereka gantian menghajar robot-robot itu. Kini keadaan telah berbalik. Karena terdesak, dua robot itu kemudian bergabung menjadi satu dan berubah menjadi robot besar. Serangan mereka kepada robot itu tak ada yang mempan. Gantian kini sang robot yang unggul dalam pertarungan. Terlihat kereta mulai mendekat. Mereka kemudian menjerat si robot agar tak bisa bergerak. Tapi Brickhart juga ikut terjerat tali. Mereka harus segera melempar si robot ke rel sebelum kereta pergi. Brickhart menyuruh teman-temannya untuk segera melakukannya. Tak ada cara lain lagi. Aurora punya cara lain agar Brickhart bisa diselamatkan. Fiona harus membuat medan pelindung sebelum robot terlindas roda kereta. Mereka segera melempar si robot. Si robot hancur berkeping-keping. Mereka berhasil menyelamatkan dunia serangga dari ancaman alien, dan Brickhart berhasil diselamatkan. Film diakhiri dengan berkumpulnya pasukan Fairly Action Bridge dengan kemenangan. Solomon yang penasaran dengan pesawat robot malah menerbangkan pesawat alien ke atas langit. Tim pasukan serangga bumi punya misi baru menyelamatkan Solomon. Dan film Fairly Action Bridge berakhir.